Creativers. Perkenalkan, aku Kelly Wong yang akan menjadi pemateri pada sesi kali ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang implementasi dari RAN dan SRAN. Pertama-tama kita akan membahas mengenai RAN. Kegunaannya yaitu menghasilkan pseudo random number atau bilangan acak semu. Range hasilnya itu ada di 0 sampai range maksimumnya. Nah, biasanya itu ada range maksimumnya itu adalah 32.767. Tapi itu tergantung dengan implementasi kita. Kita itu bisa menetapkan range maksimumnya sendiri. Berikut adalah bentuk dasar dari penggunaan range dalam kode. Nah, berikut cara agar kita bisa menentukan range maksimum dari randomnya. Kita menggunakan modulo, di mana hasil dari modulo ini kan akan menghasilkan angka 0 sampai 9. Kemudian kita tambahkan dengan 1, sehingga em, hasil yang di sini itu berada di range antara 1 sampai 10. Selanjutnya kita bahas mengenai SRAN. Kegunaannya yaitu mengatur seed atau nilai awal untuk generator angka acak. Tanpa dari SRAN ini, hasil randomnya, hasil RAN itu akan sama setiap programnya itu dijalankan. Jadi dengan SRAN ini, kita tuh bisa ubah urutan angka acaknya. Berikut penggunaan dari SRAN dalam kode kita nantinya. Nah, maksud dari penggunaan SRAN em, dalam kode di sini kan menjelaskan bahwa tanpa dia, hasilnya itu akan selalu sama tiap program tuh dijalankan, ya kan? Nah, berikut adalah contohnya. Kalau kodenya itu tanpa SRAN, maka setiap kali program dijalankan, hasilnya akan selalu sama. Baik dijalankan sebanyak 4, 5, atau seterusnya, itu hasilnya akan selalu sama, yaitu 1, 5, 3, dan 8. Tapi kalau kita memakai SRAN, hasilnya itu akan berbeda-beda setiap waktunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seed dari SRAN ini. Time null. Jadi kegunaan dari time null ini yaitu menghasilkan waktu saat ini. Dihitung dari detik sejak 1 Januari 1970. Jadi tiap programnya itu berjalan, seednya itu akan selalu berbeda. Sehingga hasil acaknya itu akan selalu berbeda setiap kali program dijalankan. Nah, biasanya penggunaan dari time null ini akan dimasukkan dalam kurungnya si sren. Jadi menggantikan tulisan unsigned integer seed. Nah, kita kan udah mempelajari nih em, apa itu ren, apa itu sren, sama apa itu time null kan. Jadi, apa sih implementasinya? Jadi, implementasinya yaitu dalam games batu gunting kertas, games dadu, random password atau string generator, sama randomize soal kuis. Namun hari ini kita akan coba coding implementasinya dalam games batu gunting kertas. Oke, selanjutnya yaitu waktu coding. Bisa dibuka terlebih dahulu VS Code-nya. Langkah pertama, kita memakai include library-nya terlebih dahulu. Nah, khusus untuk sren dengan ren, itu dia memakai library stdlib.h. Kemudian untuk yang seed time null tadi, itu menggunakan time.h. Kita beri catatan kecil ya. Oke, selanjutnya kita buat option pilihannya terlebih dahulu, yaitu array yang berisikan pilihan batu, kemudian gunting, dan kertas.
Oke, selanjutnya, nah kita buat tempat, buat variabel agar eh, variabel atau tempat untuk menampung hasil randomize dari range tadi. Dan kita juga buat tempat untuk menampung pilihan dari user. Nah, di sini kita buat tulisan yang akan di print. Saya opsinya ada batu, gunting, dan kertas. Oke. Ini tambahin satu lagi, yaitu exit dari gamenya. Jadi kita buat ini loh, while ya. Berulangan agar gamesnya itu bakal terus berulang tiap kali em, setelah selesai satu putaran ya gamesnya bakal lanjut terus tanpa kita compile lagi. Di sini pakai scanf, jadi dia bakal nge-scan dan menyimpan pilihan dari user ke variabel namanya player. Nah, lanjutnya kita buat ini. Nah, disinilah implementasi dari si ren. Nah, jadi komputer ren ini dia akan memberikan em, bilangan acak semu yang berrange antara 1 sampai 3. Kemudian, di sini dia akan ngeprint pilihan dari si komputer ini. Di sini kita masukkan hasil dari em, range ini ke dalam si indeks dari array option. Jadi, bintang ini itu maksudnya kayak pointer untuk si array-nya. Jadi kayak misalnya option 0, berarti dia pointer ke si tulisan batu. Kalau misalnya optionnya itu indeksnya 2, berarti dia pointernya ke kertas, kayak gitu. Selanjutnya kita buat aturannya. Jika player itu sama dengan, berarti jika pilihan dari player dengan komputer itu sama, berarti kita printkan tulisan seri. Nah, selanjutnya yaitu kita buat aturan menangnya.
Di sini kita printkan tulisan "Selamat Anda menang". Nah, di luar dari kondisi if dengan else if, berarti kita printkan tulisan "Sayang sekali Anda kalah". Nah, baru di luar dari while ini kita buat return null-nya. Exit-nya berarti ya. Kalau exit kan kita belum buat nih. Jika pilihan dari player itu 4, berarti dia break dari looping ini. Jangan lupa untuk menambahkan dan player, karena dia bakal nyimpan ke variabel player ini. Oke, kita coba jalankan programnya. Misalnya satu, komputer pilih kertas, yang sekali Anda kalah. Batu, komputer pilih kertas. Oke, lalu selanjutnya ketika pilihan kita itu gunting dan komputernya itu pilih kertas, berarti kita menang. Ya betul berarti aturannya kan? Kalau misalnya kita pilih kertas dan komputer pilih gunting, Anda kalah, ya benar juga. Kita coba lagi yang kalau misalnya fungsi dari exit ini. Nah, langsung keluar dari loopingnya kan? Oh, ini ya berarti ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pembuktian apakah benar eh, pernyataannya dia tadi. Oh, kita belum pakai sren ya. Oke, bentar ya. Kita pakai sren terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kita pakai sren, pilihannya tadi kan komputer pilih kertas, kertas, dan kertas. Berarti komputer pilih kertas 3 kali, baru gunting 1 kali. Oke, kita coba lagi selanjutnya. Di sini komputer pilih kertas, gunting, gunting, batu. Berbeda dengan yang pertama kali kan? Tapi kalau misalnya kita nggak pakai si sren time inilah. Misalnya ini kertas, kertas, dan gunting. Sekarang kita jalankan lagi, sekali lagi. Kertas, kertas, dan gunting. Sama juga dengan yang pertama kalinya. Coba kita jalankan sekali lagi. Apakah hasilnya tetap sama? Nah, kertas, kertas, dan gunting. Jadi itu yang dimaksud dengan penggunaan dari sren ini. Sren ini bakal buat em, hasilnya itu, hasil dari rennya itu akan selalu acak tiap kali program itu dijalankan. Kalau misalnya gak ada ini ya program itu bakal selalu sama hasilnya. Dari rennya itu hasilnya akan selalu sama. Baik, saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini mengenai implementasi dari REN dan SREN. Semoga ilmu yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.